Masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh perusahaan seringkali menganggap peraturan daerah, seperti peraturan bupati, sebagai alat yang digunakan untuk membungkam protes mereka dan memperlemah posisi tawar mereka dalam sengketa hak tanah. Banyak dari mereka merasa bahwa peraturan tersebut lebih menguntungkan perusahaan dan memperburuk ketidakadilan yang mereka alami. Dalam konteks ini, masyarakat adat seringkali berpendapat bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak mencerminkan kepentingan mereka, melainkan lebih mendukung ekspansi perusahaan, terutama yang terkait dengan sektor perkebunan kelapa sawit atau sumber daya alam lainnya. Ketidakpuasan ini biasanya berasal dari klaim bahwa peraturan bupati atau kebijakan lokal seringkali dibuat tanpa melibatkan konsultasi yang memadai dengan masyarakat adat, atau bahkan tanpa memperhatikan hak ulayat atau hak tanah adat mereka. Dalam beberapa kasus, peraturan tersebut dinilai telah disusun untuk mempermudah proses alih fungsi lahan bagi perusahaan. Meskipun hal ini berpotensi merugikan masyarakat adat yang telah mengelola tanah tersebut secara turun-temurun. Penting untuk dicatat bahwa sengketa ini tidak hanya melibatkan masalah hukum dan kebijakan, tetapi juga menyangkut hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keberlanjutan yang lebih luas. Oleh karena itu, banyak pihak, termasuk organisasi non-pemerintah, NGO, dan kelompok masyarakat adat, menyerukan perlunya revisi terhadap kebijakan atau peraturan yang mereka anggap tidak adil dan lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada melindungi hak-hak masyarakat adat. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa beberapa peraturan daerah, perda, di Indonesia bisa lebih mengutamakan kepentingan perusahaan atau korporasi, khususnya terkait dengan potensi penerimaan pajak dan investasi, daripada melindungi hak-hak masyarakat adat. Hal ini seringkali terjadi ketika perda disusun dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pendapatan daerah yang diperoleh dari sektor-sektor yang dikuasai oleh perusahaan besar, seperti perkebunan, pertambangan, atau infrastruktur. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat yang hidup di sekitar atau di dalam wilayah yang menjadi sumber daya alam bisa terdampak oleh proyek-proyek perusahaan tersebut, namun tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Misalnya, hak ulayat, tanah adat, dan akses terhadap sumber daya alam bisa terpinggirkan demi kepentingan investasi dan pajak yang menjadi sumber utama pendapatan daerah. Hal ini sering menjadi sorotan aktivis dan organisasi masyarakat sipil yang mendesak agar kebijakan lokal lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat, bukan hanya kepentingan perusahaan.